Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan menjelaskan materi tentang pengembangan media 3 dimensi. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10, yakni yang terdiri dari saya sendiri, Fauzia Nini Alfiani dengan NIM 210103110004 dengan rekan saya Nabila Rahma dengan NIM 210103110029. Pengertian media tiga dimensi. Media tiga dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang menyajikannya secara visual tiga dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Jadi, media tiga dimensi ini merupakan media yang digunakan guru dalam proses pembelajarannya terhadap peserta didiknya. Nah, kelompok media ini bisa berupa benda asli maupun benda mati dan juga makhluk hidup. Benda mati itu contohnya seperti bola, patung, kerangka, terus boneka, dan lain-lain. Dan makhluk hidupnya itu seperti tumbuhan. Nah, media tiga dimensi ini bisa dilihat dari berbagai sisi, misalnya sisi kanan, kiri, atas, bawah, tengah, dan lain-lainnya. Dan media tiga dimensi ini merupakan perwujudan dari tiruan benda aslinya. Media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajar atau materi. Nah, pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara guru, siswa, dan juga bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis media tiga dimensi. Terdapat jenis media tiga dimensi yang dipergunakan secara umum dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada model padat atau solid model, yaitu dia memperlihatkan bagian permukaan dari luar daripada objek dan sering kali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utamanya dari bentuknya, warnanya, dan susunannya. Contohnya itu seperti bola dan boneka. Dan kelebihan model ini adalah dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik. Dan kekurangan dari model ini adalah tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar. Yang kedua, ada model penampang atau cutaway model, yaitu memperhatikan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model ini berguna untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam karena fungsinya untuk mengganti objek sesungguhnya. Nah, contoh dari model ini adalah tumbuhan. Dan kelebihan dari model penampang ini adalah hasil belajar lebih mantap dan juga lebih mendalam. Dan kekurangan dari model pembelajaran ini adalah penyimpanannya itu memerlukan ruang dan perawatan. Yang ketiga, ada model kerja atau working model, yaitu tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek aslinya. Gunanya untuk memperjelas dalam pemberian materi kepada siswa. Nah, beberapa contoh model ini adalah seperti seruling, biola, piano, pianika, dan lain-lain. Kelebihan
dari model ini adalah dia dapat memperlihatkan struktur organisasinya secara jelas, dan juga kekurangan dari model ini adalah penyimpanannya itu memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Yang keempat, ada model mock-up, yaitu alat tiruan sederhana dari benda sebenarnya, dan dipilih bagian-bagian yang penting untuk disederhanakan agar memudahkan untuk dipelajarinya. Nah, contohnya ini bisa berupa jam dinding dari karton, dan manfaatnya itu yang pertama itu siswa mengetahui proses perubahan yang terjadi. Yang kedua, dapat melatih keterampilan karena tidak hanya melihat tetapi perlu mencobanya. Dan yang ketiga, ada membangkitkan motivasi untuk membuat dan meniru objek yang dipelajari secara sederhana. Yang kelima itu ada model diorama. Diorama adalah sebuah pemandangan 3 dimensi mini bertujuan untuk menggambarkan pemandangannya yang sebenarnya. Diorama ini biasanya terdiri atas bentuk-bentuk sosok atau objek-objek ditempatkan di pentas yang berlatar belakangi lukisan yang disesuaikan dengan penyajiannya. Contoh diorama ini adalah rumah-rumahan miniatur, terus pohon-pohonan miniatur. Diorama ini dapat dibuat oleh guru dan siswa, dan membuatnya cukup mudah. Bahan-bahan yang diperlukan tidak mahal dan dapat dibuat dari barang-barang bekas yang mudah didapati seperti kardus, kertas, karton, kawat, busa, dan ditambah dengan pewarnaan atau cat. Dan yang keenam itu ada model susun. Nah, model susun ini terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu. Contohnya itu ada anatomi manusia seperti mata, telinga, jantung, tengkorak, dan juga gigi. Nah, model susunan yang dimaksud struktur bagian dalam dari suatu benda, di samping memperlihatkan bagian dalam objek, juga dapat dilepas atau dipreteli untuk dipelajari satu persatu sehingga memperjelas pengertian dalam proses pembelajaran. Kelebihan dari model ini adalah memberikan pengalaman secara langsung, penyajiannya secara konkret. Dan kekurangan dari model ini adalah penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan juga perawatan yang rumit. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari media pembelajaran 3 dimensi. Setiap media pembelajaran pasti memiliki karakteristik tersendiri, tak terkecuali media 3 dimensi. Karakteristik media 3 dimensi dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan pada indera penglihatan, pendengaran, perabaan, maupun penciuman, ataupun kesesuaiannya dengan tingkat sebuah materi pembelajaran. Media 3 dimensi sendiri memiliki kekhasan pada bentuk dan tampilan fisiknya. Adapun karakteristik yang dimiliki media 3 dimensi, yakni yang pertama itu karakteristik bervolume. Berbeda dengan media lainnya, media 3 dimensi ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, sehingga media 3 dimensi bervolume, jadi ia tidak datar atau flat, seperti halnya poster atau wallchart pada media grafis. Karakteristik yang kedua yakni media 3 dimensi itu bertekstur atau dapat diraba.
karena terbuat dari bahan yang berbeda-beda atau bervariasi, maka media tersebut menghasilkan kualitas permukaan yang berbeda-beda juga. Ada yang halus, kasar, atau lembut, bahkan juga ada yang licin. Permukaan setiap bahan itulah yang disebut dengan tekstur. Karakteristik yang ketiga yakni media 3 dimensi itu dapat dilihat dari semua arah atau beberapa arah. Karena berwujud 3-dimensional, maka memungkinkan media ini dapat dilihat dari semua arah atau beberapa arah. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari media 3 dimensi. Setiap media pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari media visual 3 dimensi sendiri yakni dapat memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, dan dapat memperlihatkan struktur organisasi itu secara jelas. Juga dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Adapun kelemahan dari media 3 dimensi itu sendiri yakni tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah, dan penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Selanjutnya, untuk membuat alat peraga ini juga membutuhkan biaya yang besar, dan anak tunanetra atau anak yang berkebutuhan khusus itu sulit membandingkannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.